Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung visi jangka panjang pengembangan moda raya terpadu atau MRT yang akan mencakup wilayah Tanjung Priok, Ancol, hingga Tangerang dan Tangerang Selatan. Langkah ini dianggap strategis dalam upaya jangka panjang mengurai kemacetan di ibu kota dan meningkatkan konektivitas antar wilayah Jabodetabek. Pemprov DKI Jakarta menilai perluasan jalur MRT ke luar Jakarta, termasuk ke kota-kota penyangga, akan menjadi solusi konkret bagi persoalan mobilitas urban yang kompleks. Sebagai bentuk komitmen awal, Pemprov DKI menyatakan siap memberikan modal dasar bagi proyek perluasan MRT menuju Tangerang dan Tangerang Selatan. Dua rute yang dinilai berpotensi menjadi jalur utama MRT ke Tangsel adalah jalur Pondok Aren Serpong dan Ciputat Pondok Cabe. Kedua jalur ini nantinya akan terkoneksi dengan stasiun Lebak Bulus di Jakarta Selatan yang saat ini menjadi salah satu simpul penting jalur MRT saat ini. Visi jangka panjang Pemprov DKI untuk memperluas MRT hingga Tanjung Priok dan Ancol menandakan ambisi Jakarta membangun sistem transportasi massal yang benar-benar terintegrasi. Dewan Pengurus Korpri Nasional dan Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan adanya usulan agar batas usia pensiun ASN dapat mencapai 70 tahun. Usulan ini menjadi bagian dari pembahasan terkait kebijakan pensiun pegawai negeri. Usulan ini bertujuan untuk mendorong keahlian dan karir pegawai ASN. Namun usulan kenaikan batas usia pensiun ini belum mendapat respon positif dari DPR. DPR menilai usulan kenaikan batas usia pensiun ASN belum memiliki urgensi untuk dilakukan. Sementara itu, usulan dari Korpri mengenai kenaikan batas usia pensiun adalah pejabat pimpinan tinggi atau JPT utama hingga usia 65 tahun, JPT Madya atau Eselon 1 hingga 63 tahun. Sementara itu, JPT Pratama atau setingkat Eselon 2 hingga 62 tahun, Eselon 3 dan Eselon 4 hingga 60 tahun, dan untuk jabatan fungsional utama hingga BUP 70 tahun. Wacana kenaikan dana partai politik kini tengah hangat dibicarakan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar yang bersumber dari APBN. Peningkatan besaran dana parpol dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden dinilai sebagai penyebab terjadinya praktek korupsi. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendukung kenaikan dana bantuan parpol dari APBN yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan parpol terhadap penyandang dana atau politik transaksional. Kenaikan dana bantuan juga diharapkan dapat mengurangi korupsi karena kader partai yang duduk di parlemen atau menjadi kepala daerah tidak lagi harus mencari dana untuk pembiayaan partai.